Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film bergenre romance misteri untuk menemani aktivitas kalian semua yang berjudul The Hidden Face. Film ini bercerita tentang seorang perempuan yang menemukan ruangan rahasia di sebuah rumah, di mana ruangan ini dia bisa melihat semua aktivitas kekasihnya di rumah dengan sangat jelas. Dan dia mendapati fakta yang sangat menyakitkan di depan matanya sendiri. Sebelum kita lanjut, hai semua, saya Rohmat Parwadi. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan update video terbaru setiap harinya. Share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya suka dengan video ini, supaya channel ini terus berkembang. Kalau sudah, mari kita mulai cerita film kali ini. Di awal kisah, di sebuah rumah, seorang pria bernama Adrian sedang memutar video rekaman kekasihnya, di mana kekasihnya memberitahunya akan pergi meninggalkannya. Di sebuah bar terlihat Adrian menangis. Lalu seorang pelayan bernama Fabiana membawakan minuman pesanannya. Hingga larut malam, Fabiana menghampirinya dan memberitahu bahwa tempat ini akan segera tutup. Di luar tidak sengaja dia menabrak seorang pria yang menyebabkan terjadi perkelahian sesaat. Fabiana menghampirinya dan menolongnya, dan inilah pertama kali mereka kenal satu sama lain. Fabiana membawa Adrian pulang ke rumahnya karena dia sangat mabuk dan tidak mungkin membawa mobil sendirian pulang ke rumah. Di mobil, Adrian memberitahu bahwa dia adalah seorang konduktor orkestra. Fabiana tersenyum mengetahui hal ini. Pagi hari Adrian bangun di sebuah kamar, dan ini adalah tempat tinggal Fabiana. Lalu dia mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya, dan dia pergi dari tempat itu. Dia pergi ke sebuah tempat di mana dia memimpin sebuah orkestra berlatih. Namun di tengah latihan, Adrian meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata apapun. Dia menemui Fabiana di tempatnya bekerja dan meminta maaf karena pagi tadi dia pergi tanpa menjelaskan apapun kepadanya. Adrian juga berterima kasih karena tidak semua orang mau membantu dalam kondisi seperti itu. Adrian mengajaknya ke tempat pertunjukan orkestra. Dia menunjukkan di mana dia bekerja sebagai konduktor. Fabiana memberitahu Adrian bahwa dia senang melihatnya tersenyum, tidak seperti saat pertama kali dia melihatnya menangis di barnya bekerja. Adrian hendak mencium Fabiana, namun dia menolaknya karena dia menyangka Adrian sudah menikah atau memiliki pacar. Namun Adrian memberitahu bahwa dia belum menikah. Lalu mereka melanjutkan week-week di rumah Adrian. Pagi hari Fabiana mendengar suara dari wastafel saat dia hendak gosok gigi. Namun dia tidak menghiraukannya. Dia mendapati rumah ini sangat besar. Lalu Adrian mengajaknya sarapan. Fabiana bertanya ke Adrian bahwa rumah ini sangat besar. Kenapa kamu sendirian tinggal di sini dan kenapa tidak tinggal di kota saja? Adrian suka dengan ketenangan. Dia bisa berkonsentrasi untuk menciptakan musiknya sendiri. Lalu Adrian meminta Fabiana bermalam lagi di rumah ini. Dia akan menjemputnya sepulang kerja. Tak lama ada polisi datang menghampiri Adrian. Dia menanyakan tentang seorang perempuan bernama Belen karena dia menghilang dan terakhir kali dia bersama Adrian. Polisi memberitahu bahwa Belen adalah pacar Adrian. Diketahui dia tidak meninggalkan negara ini karena polisi sudah melacak data imigrasi dan tidak menemukan namanya pergi dari negara ini. Adrian memberitahu bahwa Belen tidak memberitahu apa-apa kepadanya. Dia pergi tanpa izin dan meninggalkannya begitu saja. Adrian menjelaskan kejadian ini kepada Fabiana. Saat dia menangis di bar, itu karena dia sedih baru saja ditinggal oleh kekasihnya yang bernama Belen. Dia tidak menghilang, namun sengaja meninggalkannya demi laki-laki lain. Adrian juga sudah mencoba menghubungi kerabatnya yang ada di Spanyol, namun mereka tidak pernah membalasnya. Karena Adrian juga tidak ingin mengganggu mereka, maka dari itu dia tidak menghubungi kerabatnya lagi. Saat Fabiana berendam di kamar mandi, dia mendengar suara dan bak mandinya terasa bergetar. Dia takut dan pergi keluar. Dia menemui Adrian dan dia menenangkannya. Lalu mereka week-week lagi.
Di bar tempat Fabiana bekerja, dia ditemui oleh seorang polisi yang mengatakan bahwa Adrian saat ini adalah tersangka hilangnya perempuan yang bernama Belen. Namun Fabiana masih mempercayai Adrian. Di sebuah tempat, Adrian mengenalkan Fabiana ke bosnya. Lalu saat Fabiana mandi, tiba-tiba showernya mengeluarkan air panas dengan sendirinya. Dia juga mendengar suara untuk kesekian kalinya di wastafel. Namun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat bahwa Fabiana sangat menikmati hidupnya saat ini karena dia merasa menjadi orang kaya. Dan rumah ini sangat jauh berbeda dengan tempat tinggal miliknya. Dia tidak sengaja menemukan sebuah kunci di lantai kamar. Dia memakai kunci itu untuk sebuah kalung. Dia memberitahu Adrian bahwa beberapa kali dia mendengar suara-suara ketukan di wastafel. Saat kemarin mandi, shower juga tiba-tiba mengeluarkan air panas. Dia tidak ingin tinggal di sini sendirian. Adrian menegaskan bahwa tidak akan terjadi apa-apa denganmu. Dia menunjukkan suara ke Adrian di wastafel. Adrian juga mendengar hal ini. Namun dia menganggap ini adalah suara angin dari saluran air. Fabiana menduga ada hal aneh terjadi di rumah ini. Adrian menerima telepon dari polisi yang mengatakan menemukan sebuah mayat perempuan yang diduga adalah Belen. Lalu Adrian diminta datang untuk mengidentifikasinya. Di sebuah ruang otopsi, Adrian memberitahu polisi bahwa ini bukanlah Belen. Dia sangat yakin dengan hal itu. Saat pulang, Adrian mendapati Fabiana sedang berbicara dengan seseorang, namun tidak terlihat seorang pun di rumah ini. Lalu Adrian menjelaskan bahwa mayat yang polisi temukan bukanlah Belen. Adrian juga memberitahu Fabiana bahwa Belen bukan lagi perempuan yang ada di hatinya karena dia pergi meninggalkannya. Fabiana memeluk Adrian dan menatap sebuah cermin dengan tatapan aneh. Di dalam cermin terlihat seorang perempuan yang sedang melihat mereka. Lalu scene kembali beberapa waktu sebelumnya. Perempuan ini adalah Belen. Dia sedang bersepeda bersama Adrian. Di rumah, Adrian memberitahu Belen bahwa dirinya terpilih menjadi konduktor dan akan pergi ke sebuah kota selama 1 tahun. Terlihat Belen tidak begitu senang karena Adrian akan meninggalkannya dalam waktu yang cukup lama. Namun Adrian mengajak Belen untuk ikut bersamanya. Belen selalu mengikuti acara orkestra Adrian. Lalu scene maju beberapa waktu kemudian. Belen menemui seseorang pemilik rumah yang ingin menjual rumahnya. Perempuan ini memberitahu bahwa rumah ini dirancang khusus oleh perancang Italia yang sangat terkenal. Mereka akhirnya membeli rumah ini dan mulai pindahan ke rumah ini. Di suatu tempat, Belen mendatangi kantor Adrian. Dia menemukan Adrian sedang berduaan dengan teman perempuannya yang bernama Veronica, dan ini membuat Belen cemburu. Adrian juga menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan apapun di ruangan ini. Belen marah kepada Adrian. Dia cemburu melihatnya berduaan dengan wanita lain. Pagi hari, Belen sedang merancang sepatu di meja kerjanya. Lalu Adrian mendekatinya. Belen menanyakan tentang apa yang dilakukan Adrian dengan Veronica. Kenapa mereka saling berkirim pesan. Belen menangis mengetahui hal ini. Namun Adrian meyakinkan bahwa perempuan di hatinya hanyalah Belen. Siang hari, Belen didatangi oleh pemilik rumah dan menanyakan apakah suka dengan rumah ini. Belen sedikit curhat dengannya tentang kekasihnya yang baru-baru ini membuatnya sedih. Dia merasa kekasihnya selingkuh dengan perempuan lain. Lalu pemilik rumah memberi saran untuk menguji kesetiaan kekasihnya. Apakah dia benar-benar setia kepadamu atau tidak? Perempuan ini menunjukkan sebuah ruang rahasia di dalam rumah. Sebuah ruangan di mana mereka bisa melihat satu arah ke kamar tidur dan kamar mandinya. Mereka juga bisa mendengarkan percakapan orang yang ada di dalam rumah ini secara jelas. Namun orang yang ada di luar tidak akan mendengarkan kita di dalam sini. Di ruangan ini juga terdapat dinamo untuk menyalakan lampu. Belen menganggap ini gila, siapa yang memiliki ide seperti ini? Pemilik rumah memberitahu bahwa suaminya yang membuat ruangan ini. Pemilik rumah juga memberitahu bahwa ruangan ini sudah sangat lama tidak digunakan. Dia tidak sempat membersihkan ruangan ini. Namun dulu ruangan ini sangat bersih dan nyaman untuk beristirahat. Lalu Belen memiliki sebuah ide untuk menguji kesetiaan Adrian. Dia membuat sebuah video di mana berisi sebuah pesan bahwa dirinya akan pergi meninggalkan Adrian.
Dia menyimpulkan bahwa inilah yang terbaik untuk mereka berdua. Belen mengemasi semua barang-barang miliknya ke dalam koper. Lalu dia masuk ke dalam ruangan rahasia ini. Tak lama Adrian pulang ke rumah. Karena tergesa-gesa, Belen melupakan kunci ruangan itu dan meninggalkannya di luar. Dia mengunci dirinya sendiri di pintu baja tanpa membawa kunci. Dia melihat Adrian pulang membawa sebuah bunga dan Adrian tidak melihat Belen ada di rumah. Dia melihat sebuah surat yang ditinggalkan untuknya. Lalu dia melihat video dan dia menangis melihat video Belen tersebut. Belen melihat Adrian menangis dan merasa bersalah tentang apa yang dilakukannya. Lalu Belen mendapati bahwa kunci ruangan ini tertinggal di luar. Lalu dia mencoba memanggil Adrian. Namun ruangan ini kedap suara dan memblokir sinyal telepon. Dia mendapati bahwa dirinya terkunci di ruangan ini. Malam harinya Belen melihat Adrian menangis di kamarnya. Dia merasa sangat bersalah karena sangat keterlaluan membuatnya seperti ini. Dia salah sangka terhadap Adrian karena Adrian begitu tulus dengannya. Namun hari ini dia membuat Adrian sangat kecewa dengan kejadian ini. Di ruangan itu Belen tidak membawa bekal makanan sama sekali. Dia mencari makanan yang ada di ruangan itu untuk bertahan hidup. Dia juga menemukan keran air yang terhubung dengan keran air kamar mandi di rumah ini. Hingga pada suatu malam, Belen melihat Adrian mengucapkan kata semoga ini yang terbaik untuk mereka. Saat Adrian ke kamar mandi, Belen memukul keran di dalam ruangan itu yang membuat sebuah getaran di kamar mandinya. Namun karena malam itu ada guntur, Adrian tidak memperhatikan sama sekali tentang getaran itu. Dinamo dalam ruangan itu juga terlihat rusak dan ini membuat Belen menjadi semakin takut. Scene maju beberapa waktu. Hingga pada suatu malam Belen melihat seorang wanita telanjang di kamarnya. Dia melihat dengan sangat jelas Adrian dan seorang wanita wig-wig di depan matanya. Kejadian ini membuat Belen hancur luar dalam. Keesokan harinya dia juga melihat wanita ini menggunakan sikat gigi milik Belen. Belen memukul pipa di ruangan itu dan wanita ini mendengar hal itu. Dia juga berteriak melewati wastafel. Perempuan itu juga mendengarnya secara samar-samar. Belen juga membuat perempuan itu kepanasan saat mandi dengan shower. Di suatu malam Belen juga melihat perempuan itu menemukan kunci ruangan ini. Itu membuat Belen sangat senang. Pagi harinya Fabiana menyadari bahwa getaran yang dia lihat di wastafel seakan-akan ingin mengajaknya berkomunikasi. Lalu Fabiana menyadari bahwa Belen masih ada di rumah ini. Mereka berkomunikasi satu arah. Fabiana bertanya dan Belen mendengar. Dan jawaban Belen menunjukkan benar jika dia memukul pipa dan tidak jika dia diam saja. Para. ¿Hay alguien ahí? ¿Estás hablando conmigo? Akhirnya Fabiana menyimpulkan bahwa Belen masih ada di rumah ini dan terkurung di suatu tempat di balik cermin. Tak lama anjing Belen menggonggong di depan pintu masuk ruangan tersembunyi itu. Fabiana mencari pintu di balik kaca. Dia menemukan sebuah lubang kunci di dalam lemari. Dia menyadari bahwa kunci yang dia temukan tempo lalu adalah kunci ruangan ini. Dia mengetahui bahwa Belen ada dan terkunci di ruangan ini. Saat Fabiana hendak membuka pintu itu, dia mengurungkan niatnya. Jika dia membukanya, maka dia akan kehilangan Adrian dan kehilangan kehidupannya sekarang. Dia akan kembali menjadi pelayan bar seperti sedia kala. Lalu Fabiana menutup kembali pintu itu. Dia menuju ke depan cermin dan berkata, "Maafkan aku." Lalu scene kembali saat Adrian menemuinya dan mendapati Fabiana berbicara dengan seseorang. Namun Adrian tidak menemukan siapa-siapa. Belen marah dan mengutuk Fabiana. Dia sengaja membiarkannya terkurung di sini demi cinta dan harta. Di suatu malam Fabiana menemui Adrian yang terlihat tidak bisa tidur. Pagi harinya terlihat Fabiana memindahkan barang-barang miliknya dan Adrian ke kamar tidur lain. Di sisi lain Adrian menemui polisi di suatu tempat. Sampai sejauh ini polisi belum menemukan petunjuk sama sekali tentang hilangnya Belen. Namun polisi memiliki sedikit kecurigaan terhadap Adrian. Dia memperingatkan dan mengancam Adrian bahwa polisi akan mencarinya jika terjadi apa-apa dengan Fabiana. Di suatu tempat Fabiana menemui sahabatnya di bar tempatnya bekerja.
Fabiana memberitahu bahwa dia akan pergi bersama Adrian ke Spanyol. Di rumah dia mencoba berkomunikasi lagi dengan Belen. Namun saat itu Belen tidak merespon. Dalam pikiran Fabiana pasti terjadi sesuatu kepada Belen di dalam sana. Malam hari saat Adrian pulang, dia menanyakan kenapa Fabiana merubah kamarnya. Dia menjelaskan bahwa ingin suasana baru dan di sini terlihat lebih bagus pemandangannya. Keesokan harinya, seorang polisi mendatangi Fabiana. Dia memberikan beberapa foto dan bilang ke Fabiana untuk berhati-hati terhadap Adrian. Fabiana mendapati foto di mana Adrian sedang bermesraan dengan wanita lain yaitu Veronica. Di suatu tempat, Adrian menemui Veronica. Dia mengatakan bahwa hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan. Lalu mereka berlatih orkestra. Di rumah, Fabiana membuka ruangan rahasia ini dan menemukan ruangan ini sangat berantakan. Dia melihat Belen yang terkapar di sebuah kasur dengan tubuh yang sangat lemas. Fabiana mencoba membangunkan Belen, namun ternyata Belen hanya pura-pura pingsan. Dia memukul kepala Fabiana dengan sebuah botol dan mengambil kunci ruangan ini. Dia mengunci Fabiana di ruangan ini dan meninggalkannya. Saat dia keluar, dia mendapati informasi dari telepon bahwa rumah ini akan dibeli oleh seseorang. Saat Adrian pulang ke rumah, dia mendapati anjingnya menggonggong memberitahukan sesuatu ke Adrian. Adrian tidak menemukan Fabiana di rumah. Anjing itu memberitahu Adrian sebuah kunci. Di kaca, dia juga melihat foto dirinya bersama Belen. Di akhir cerita terlihat Belen kembali ke negaranya dan Fabiana masih hidup dalam ruangan rahasia tersebut. Film ini masih memberikan beberapa pertanyaan di akhir ceritanya untuk Fabiana. Besar kemungkinan rumah ini akan dijual oleh Belen, dan karena Belen tahu niat jahat Fabiana, maka dia akan membiarkan Fabiana tetap berada dalam ruangan itu hingga seseorang menemukannya. Atau bisa jadi Fabiana akan melihat Adrian bermesraan dengan wanita lain di depan matanya sendiri, seperti apa yang dirasakan oleh Belen. Adrian juga menyadari bahwa Belen sudah kembali. Bisa jadi Adrian akan menemui Belen lagi dan mengulang cerita mereka, karena dia juga sudah memutuskan hubungan gelapnya dengan Veronica. Gimana menurut kalian semua tentang film ini? Apakah ada yang mau memiliki ruangan seperti ini di rumah? Siapa tahu dari kalian ingin mengetahui dan menguji kesetiaan pasangan masing-masing. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton film bareng Brun sampai selesai. Luangkan waktu untuk subscribe dan klik jempol ke atasnya. Tuliskan saran sebanyak-banyaknya di kolom komentar untuk channel ini agar terus berkembang. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di nonton film bareng Brun berikutnya.